Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan presentasi kasus asma bronkial pada anak. Oke, dari identitas pasien, atas nama anak DDK, jenis kelaminnya laki-laki, tanggal lahirnya 28 Januari 2012, usianya 9 tahun 2 bulan. Untuk identitas ayahnya, nama Tuan S, usia 45 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaannya buruh tani. Untuk identitas ibunya, nama Nyonya T, usia 38 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaannya wira swasta. Untuk alamatnya di Pajangan Bantul, agamanya Islam dan sukunya Jawa. Nah, untuk tanggal masuk RS-nya ini tanggal 17 April 2021. Dari anamnesis, keluhan utamanya sesak napas, riwayat penyakit sekarangnya 3 hari sebelum masuk rumah sakit, pasien mengeluh batuk berdahak dan rasa tidak nyaman saat bernapas. Keluhan memberat saat malam dan dini hari atau saat hawa dingin sehingga mengganggu tidur. Untuk keluhan demam, pilek maupun nyeri tenggorokan disangkal. Sebelumnya pasien sempat bermain sepak bola atau aktivitas fisik. Nah, pada saat dari masuk rumah sakitnya pukul 3 pagi, pasien datang ke IGD RSUD Bantul dengan keluhan sesak napas dan pasien masih dapat berbicara dalam kalimat, kemudian mendapatkan terapi nebulisasi dan keluhannya membaik. Kemudian pada hari yang sama pukul 10, pasien datang ke klinik anak karena sesak napas timbul kembali. Nah, ini pasiennya masih dapat berbicara dalam kalimat, kemudian mendapatkan terapi nebulisasi, tetapi masih mengeluh tidak nyaman saat bernapas. Nah, sore harinya pukul 15.34, pasien datang kembali ke IGD dengan keluhan sesak napas. Kali ini pasien masih dapat berjalan dan berbicara dalam kalimat, batuk berdahak, pilek, muntah sebanyak 3 kali. Tidak ada keluhan demam maupun diare. Serangan asma kambuh 3 minggu sebelum masuk rumah sakit. Kemudian riwayat penyakit dahulunya ada riwayat asma sejak usia 7 tahun, yaitu pada tahun 2019 sebanyak 2 kali dan pada tahun 2021 sebanyak 2 kali. Ada riwayat bronkopneumonia pada tahun 2013, riwayat febris yang dirawat inap pada 3 kali pada tahun 2017, 2019, dan 2020. Kemudian riwayat alergi, batuk lama, kejang maupun operasi disangkal. Kesannya terdapat riwayat asma dan bronkopneumonia sehingga berhubungan dengan kondisi pasien saat ini atau menjadi faktor risiko. Nah, dari riwayat penyakit keluarga ada riwayat hipertensi yaitu pada ayah pasien dan riwayat asma pada ayah dan kedua kakek yang seringkali dicetuskan oleh debu atau hawa dingin. Sementara riwayat diabetes mellitus dan alergi obat disangkal, sehingga kesannya terdapat riwayat asma pada riwayat penyakit keluarga sehingga menjadi faktor risiko dan berhubungan dengan kondisi pasien saat ini. Nah, riwayat sosial, pasien tinggal serumah dengan kedua orang tua dan satu kakak perempuan, hubungan dan komunikasi antar anggota keluarga, tetangga, dan teman baik. Untuk dari ekonomi, Tuan S bekerja sebagai buruh tani dan Nyonya T bekerja sebagai wira swasta yang menghasilkan penghasilan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dan dari lingkungan, tempat tinggal permanen yang memiliki satu lantai, 4 kamar tidur, 1 kamar mandi dengan WC jongkok, 1 dapur, ventilasi dan pencahayaan cukup, sanitasi baik, sumber air berupa sumur dan jarak antar sumber air dan septic tank lebih dari 10 meter, lingkungan sekitar bersih dan tidak ada genangan air. Anggota keluarga masih menggunakan bantal dan guling kapuk. Nah, kesannya kondisi sosial dan ekonomi cukup baik. Terdapat faktor risiko yang berhubungan dengan kondisi pasien saat ini, yaitu penggunaan bantal dan guling kapuk.
Kemudian dari riwayat kehamilan, pasien merupakan anak kedua dari ibu berusia 28 tahun saat hamil. Nah, ibunya rutin ANC 3 kali di puskesmas saat trimester awal dan selanjutnya di bidan. Ibu rutin mengkonsumsi zat besi, asam folat, dan multivitamin yang diberikan ketika kontrol kehamilan. Tidak ada keluhan selama hamil dan merupakan kehamilan yang diharapkan. Dari riwayat persalinan, bayi laki-laki lahir dari ibu G2+1A0 usia kehamilan 38 minggu secara spontan, air ketubannya jernih dengan berat badannya 3.000 gram, panjang badannya 48 cm. Saat lahir, bayi menangis kuat dan langsung inisiasi menyusu dini. Bayi mendapatkan injeksi vitamin K 1 mg pada paha kiri dan injeksi HB0 setengah ml pada paha kanan. Lewat persalinannya, ibu dan bayi sehat, bayi BAB dan BAH kurang dari 24 jam setelah lahir. Bergerak aktif, menangis kuat, tidak ada keluhan kuning maupun demam, dan meneteknya kuat. Kesannya, riwayat kehamilan, persalinan, dan pasca persalinannya baik. Kemudian ini untuk pedigrinya ya. Lewat imunisasinya itu mulai dari hepatitis B sebanyak 3 kali pada usia 0, 1, dan 4 bulan, PCG 1 kali pada saat usia 1 bulan, polio dan DPT masing-masing 3 kali pada usia 2, 3, dan 4 bulan, campak 2 kali pada usia 9 dan 18 bulan, serta MR dan DT masing-masing 1 kali pada usia 7 tahun atau kelas 1 SD. Kesannya imunisasi dasar lengkap sesuai PPI. Untuk riwayat tumbuh kembang, pasien saat ini usia 39 tahun dan kelas 3 SD. Dari motorik kasarnya, pasien mampu bersepeda. Motorik halusnya, pasien mampu menulis dengan baik, bermain bola, dan menggunakan alat makan dengan baik. Dari bahasa, pasien mampu membedakan intonasi dan memilih bahasa ketika berbicara dengan sebaya dan orang yang lebih tua. Dari sosial, pasien memiliki hubungan baik dengan anggota keluarga, tetangga, dan teman sebaya. Kesannya, tumbuh kembang pasien baik. Nah, ini untuk riwayat nutrisi, makan dan minumnya, usia 0-6 bulan ASI eksklusif, 8-12 kali dalam sehari, ASI diberikan tiap 2-3 jam sekali. Usia 6-9 bulan, ASI ditambah MPASI berupa bubur nasi dan nasi tim, MPASI 1-2 kali dalam sehari, ASI diberikan terlebih dahulu, kemudian bubur nasi atau nasi tim diberikan setelahnya dengan tambahan sayuran yang dilunakkan. Usia 9-12 bulan, ASI ditambah MPASI dalam bentuk yang dilunakkan. Nah, ini MPASI-nya 3 kali dalam sehari bersama atau setelah pemberian ASI. ASI masih diberikan, tetapi frekuensi berkurang. Makanan yang diberikan meliputi karbohidrat, protein, lemak, sayuran, dan buah. Untuk usia 1-2 tahun, ASI ditambah makanan lebih padat, merupakan makanan keluarga yang terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur, dan buah. MPASI 3 kali dalam sehari dengan 2 kali makanan ringan di antaranya. Nasi tetap diberikan pada saat anak bangun, tidur, dan akan tidur. Kemudian makanan pokok diberikan. Untuk usia 2 tahun sampai sekarang, makanan gizi seimbang sesuai dengan piramida makanan yang dianjurkan. Makan teratur 3 kali dalam sehari, mau semua jenis makanan tidak terdapat alergi makanan. Makanannya meliputi karbohidrat, protein, lemak, sayuran, dan buah. Kesannya kuantitas dan kualitas nutrisi cukup. Sehingga dari immune system mendapatkan keluhan pada sistem respirasi dan gastrointestinal, yaitu sesak nafas, batuk, pilek, dan muntah. Untuk status dari pemeriksaan fisik, status generalisnya keadaan umum tampak sesak nafas, berbicara dalam kalimat, dan dapat berjalan. Kesadarannya kompos medis. Untuk dari tanda vitalnya, ini tekanan darahnya normal ya, 110/70, suhu tubuhnya agak meningkat 37,2, frekuensi nafasnya meningkat 24 kali per menit, frekuensi nadinya meningkat 119 kali per menit, SpO2-nya 98. Sinus gizinya baik dengan berat badan 29 kg, tinggi badannya 135 cm.
Untuk pemeriksaan head to toe, kepala dan matanya normal. Dari hidung, nah ini tampak sekret dari kedua hidung, berupa cair dan bening, mukosa kemerahan. Telinga dalam batas normal, mulutnya mukosa faring kemerahan, lehernya dalam batas normal. Dari dada, inspirasinya terdapat retraksi interkostal dan pada auskultasi terdapat bising. Untuk perutnya dalam batas normal, ekstremitas atas maupun bawah dalam batas normal. Untuk diagnosis kajiannya, asma bronkial serangan ringan sedang, persisten ringan. Rhinofaringitis akut, DD-nya pneumonia, bronkopneumonia, bronkiolitis, COVID-19. Nah, ini untuk pemeriksaan penunjangnya, didapatkan kesannya neutrofil meningkat pada hidung jenis leukosit menandakan infeksi bakteri. Pemeriksaan penunjang selanjutnya itu anti SARS-CoV-2 non-reaktif, kesannya tampak belum atau tidak terinfeksi COVID-19. Nah, ini dari ronsen, PA torak anak, kesannya corakan bronkovaskuler meningkat, bronkitis kronis, besar kor normal. Diagnosisnya asma bronkial serangan ringan sedang, persisten ringan, rhinofaringitis akut, bacterial infection, dan bronkitis. Ini untuk planning atau tata laksananya, yang pertama medikamentosa, oksigen nasal kanul 1 liter per menit jika saturasinya kurang dari 94%, nebulisasi Combifence 1 ampul diberikan dalam 10 menit, infus di 5% 8 ppm makro, injeksi metilprednisol 1-2 mg per kilogram berat badan per 24 jam, sehingga 1 mg dikali 29 jadi 29 mg per hari atau per 24 jam. Kemudian injeksi amoksisilin 3 kali 10-25 mg per kilogram berat badan, 3 dikali 10 kali 29 sebenarnya 3 kali 290 mg. Bila nebulisasi ketiga dengan Combifence keluar memburuk, maka dipertimbangkan injeksi aminofilin yaitu 6-8 mg per kilogram berat badan hingga 6 mg dikali 29 sama dengan 174 mg per kali. Dilakukan dalam dextrose atau NaCl 0,9% sebanyak 20 ml diberikan selama 30 menit. Untuk monitoringnya, itu monitoring keadaan umum dan sesak nafas, tanda-tanda vital, dan evaluasi dalam lengkap 3 hari. Untuk edukasinya, itu mengidentifikasi pencetus asma, seperti aktivitas, hawa dingin, alergen, iritan, dan lain-lain, dan sebisa mungkin menghindarinya. Karena memang asma ini tidak bisa sembuh total, dan hanya bisa dikontrol. Kemudian penjelasan pemakaian dan kepatuhan dalam konsumsi obat. Banyak orang yang ternyata salah, kurang tepat dalam terapi asma, terutama penggunaan inhaler. Caranya itu obat dipolik dulu, pastikan mulut menutup semua bagian mouthpiece. Setelah benar-benar tertutup, tekan bagian kanister. Nah, setelah itu aerosol yang keluar dihirup sehingga bisa masuk ke paru-paru. Tahan selama 10 hitungan agar obat benar-benar bisa menjangkau semua bagian dari bronkus maupun bronchioles, baru dihembuskan. Kemudian melakukan pengobatan rutin jangka panjang yang telah ditentukan oleh dokter sejak awal didiagnosis. Kemudian mengenali risiko tinggi asma yang dapat mengancam nyawa dan segera membawa fase terdekat. Ya, selanjutnya itu tinjauan pustaka asma bronkial. Jadi asma bronkial merupakan penyakit saluran respiratori dengan dasarnya yaitu inflamasi kronik yang mengakibatkan obstruksi dan hiperreaktivitas saluran respiratori dengan derajat yang bervariasi. Batuk kronik berulang atau mengi atau sesak atau dada tertekan dapat menjadi petunjuk awal untuk membantu diagnosis asma. Nah, ini terdapat beberapa istilah. Yang pertama episodisitas, itu gejalanya timbul episodik atau berulang. Kemudian ada variabilitas, intensitas gejalanya bervariasi, bahkan dalam 24 jam, dan pada malam hari lebih berat. Reversibilitas, gejala membaik spontan atau pemberian obat pereda. Hiperreaktivitas, gejala timbul didahului oleh faktor pencetus. Untuk epidemiologinya, berdasarkan analisis
Global Burden of Disease Study tahun 2008 sampai 2010 diperkirakan terdapat 334 juta orang penderita asma di dunia. Nah, ini prevalensi asma menurut berdasarkan penduduk semua umur menurut provinsi. DIY menjadi yang terbanyak. Kemudian prevalensi asma berdasarkan usia yaitu lebih tinggi pada yang usia 5-14 tahun, kemudian 1-4 tahun, dan kurang dari 1 tahun. Untuk faktor resikonya ada faktor genetik dan faktor lingkungan. Jadi faktor genetik ada atopi atau hipersensitif saluran pernapasan, jenis kelamin, ras, atau etnik. Untuk faktor lingkungannya ada alergen, makanan, obat-obatan tertentu, bahan-bahan yang dapat mengiritasi, ekspresi emosi berlebih, asap rokok, polusi udara, perubahan cuaca, dan exercise induced asthma. Untuk faktor fisiologinya, jadi ada faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan berupa alergen, infeksi saluran respiratory, asap rokok, maupun polusi udara. Nah, keduanya memicu inflamasi saluran respiratory. Dan bisa terjadi remodeling serta hiperresponsivitas saluran nafas. Apabila faktor exacerbasi seperti alergen, infeksi saluran respiratory, asap rokok, polusi udara, perubahan cuaca, latihan fisik, faktor psikologis, maka akan menyebabkan keterbatasan aliran udara, ditandai dengan kontraksi poros, sekresi usus, dan edem, sehingga menimbulkan gejala asma berupa wheezing, peningkatan waktu ekspirasi, dan dyspnea. Untuk klasifikasinya berdasarkan derajat kekerapan ada intermittent, persisten ringan, persisten sedang, persisten berat. Kemudian keadaan saat ini atau derajat serangan ada tanpa gejala, serangan ringan sedang, serangan berat, dan ancaman gagal napas. Untuk derajat kendalinya terkendali penuh tanpa obat pengendali, terkendali penuh dengan obat pengendali, terkendali sebagian, atau tidak terkendali. Ini untuk derajat kekerapan asma intermittent apabila kurang dari 6 kali per tahun dengan intervalnya lebih dari 9 minggu. Kemudian asma persisten ringan lebih dari 1 kali per bulan, tidak setiap minggu. Kemudian asma persisten sedang lebih dari 1 kali per minggu, namun tidak setiap hari. Asma persisten berat lebih dari 1 kali per minggu atau hampir setiap hari. Kemudian derajat serangan asma dengan sedang itu ditandai dengan bicaranya dalam kalimat, masih bisa duduk daripada berbaring, tidak gelisah, kaki dan kaki penuh, retraksi minimal, saturasinya 90-95, PF-nya lebih dari 50% prediksi. Nah, serangan berat itu bicara dalam kata, tripod position seperti di gambar ini, ada gelisah, takikardi dan takip meningkat, retraksinya semakin jelas, saturasinya kurang dari 90, PF-nya kurang dari 950 prediksi. Nah, apabila ada ancaman gagal napas, yaitu gejala tanda ini ditambah dengan mengantuk atau letargi dan suara nafas tidak terdengar. Ini untuk derajat kendali asma. Penilaian klinis dalam 6-8 minggu dinilai apakah terkendali dengan atau tanpa obat, terkendali sebagian minimal 1 dan tidak terkendali dengan ada gejala siang hari, aktivitas terbatas, gejala malam hari atau pemakaian pereda. Nah, apabila tidak terkendali, berarti ada 3 atau lebih kriteria. Kemudian penilaian risiko perjalanan asma, yaitu risiko exacerbasi, ketidakstabilan, penurunan fungsi paru, dan efek samping. Asma yang tidak terkendali sering exacerbasi atau pernah masuk ICU karena asma. FFP1 yang rendah, paparan terhadap asap rokok, mendapat pengobatan dosis tinggi. Nah, ini untuk diagnosis asmanya. Ada batuk, wheezing, sesak nafas, dan dada tertekan. Tandai dengan karakteristik gejala paling tidak 2 dari 5 kriteria berikut. Yang pertama, episodik
timbul kronik atau berulang, berfluktuasi intensitasnya seiring waktu, variabilitas intensitas gejala bervariasi, memberat pada malam atau dini hari, timbul bila ada pencetus, atau riwayat alergi pada pasien atau keluarga. Dilakukan spirometri, level stabilitas lebih dari 12% atau variabilitas lebih dari 3% berarti asma. Jika tidak atau tidak dia spirometri, berikan sabar 3-5 hari. Apabila berespon berarti asma. Apabila tidak berespon, berikan steroid 3-5 hari. Apabila berespon berarti asma. Apabila tidak berespon berarti pertimbangkan diagnosis yang lain. Pertimbangkan berikut sesuai indikasi, yaitu uji tuberkulin, ronsen torak, pemeriksaan refleks, CT scan dada atau sinus. Ini manajemen asma. Untuk jangka pendek, yaitu saat serangan diberikan reliever atau pereda, kemudian jangka panjangnya kekerapan, kontrol, atau pengendali, kemudian dihindari pencetusnya. Ini untuk terlaksana serangan asma. Serangan ringan sedang diberikan oksigen 1-2 liter per menit bila saturasinya kurang dari 94%. Inhalasi SABA atau short-acting beta-agonis, yaitu nebulosasi salbutamol, dapat diulang sampai 3 kali tiap 20 menit. Nebulosasi ketiga bisa ditambahkan ipratropium bromida. Salbutamol MDI ditambah spacer 4-10 semprot, ada steroid sistemik, prednisolon atau prednison 1-2 mg per kilogram per hari, maksimal 40 mg. Nah, ini di evaline dan dikoreksi dehidrasi di X-ray. Kemudian apabila serangan berat, itu oksigennya 2 liter per menit, lalu saturasinya lebih dari sama dengan 94. Bila di PKM, maka rujuk di GDRS. Nebulisasi SABA, salbutamol, ditambah ipratropium bromid, dapat diulang tiap 20 menit. Diberikan steroid sistemik, aminovirin IV, inisialnya 6-8 mg per kilogram, dalam D5% atau NaCl 0,9% 20 ml dalam 30 menit, dilanjutkan 0,5-1 mg per kilogram per jam, bila telah mendapat aminofirin atau teofirin dalam 8 jam, berikan separuh dosis. Nah, apabila ada ancaman gagal nafas, maka dipersiapkan di ICU dan dipertimbangkan intubasi. Nah, steroid sistemik hanya diberikan pada serangan asma. Hati-hati bila dalam 1 bulan sudah mendapat steroid sistemik dan pertimbangkan pengendali. Nah, ini jenjang dalam pengendalian asma. Apabila intermiten, maka tidak perlu obat pengendali, hanya diberikan SABA. Apabila persisten ringan, itu pilihan utamanya itu SI dosis rendah, pilihan lainnya LTRA. Kemudian apabila persisten sedang, pilihan utamanya SI dosis rendah ditambah LABA. Pilihan lainnya bisa SI dosis menengah, SI dosis rendah ditambah LTRA, SI dosis rendah ditambah teofilin lepas lambat. Apabila persisten berat, pilihan utamanya adalah SI dosis menengah ditambah LABA. Pilihan lainnya SI dosis tinggi ditambah LABA, SI dosis tinggi ditambah LTRA, SI dosis tinggi ditambah teofilin lepas lambat atau omalizumab. Ini dipertimbangkan 6-8 minggu apabila naik ke jenjangnya maupun turun. Nah, penghindaran faktor pencetusnya seperti tungau, asap rokok, debu, kecoak, binatang peliharaan, tikus, hirupan zat lain, alergen, ada infeksi, atau exercise induce asma. Ya, seperti di gambar ini. Untuk alurnya bisa dilihat. Ya. Berikutnya. Ya. Kemudian pembahasannya, analisis kasus. Jadi berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, maka pasien ini didiagnosis asma bronkial
serangan ringan sedang, persisten ringan, rhinopharyngitis akut, bacterial infection, dan bronkitis. Dengan diagnosis bandingnya meliputi pneumonia, bronkopneumonia, bronkiolitis, COVID-19. Hasil anamnesis menunjukkan pasien mengalami gejala berupa batuk berdahak, pilek, sesak nafas, dan memberat pada malam atau dini hari atau setelah pasien beraktivitas cukup berat. Ditambah data dari RPD, pasien memiliki riwayat asma, bronkopneumonia, dan febris. Ditambah lagi data RPK ayah dan kedua pasien itu memiliki riwayat penyakit asma dengan meletusnya debu atau hawa dingin. Ditambah data riwayat lingkungan pasien menggunakan bantal dan guling berbahan dasar kapuk. Nah, tiga hal tersebut menjadi faktor risiko yang berhubungan dengan kondisi pasien saat ini. Kemudian hasil pemeriksaan fisik menunjukkan pasien tampak sesak napas, berbicara dalam kalimat, dan masih dapat berjalan. Pada pemeriksaan tubuh hidung, pasien terlihat sekret cair dan bening, tampak mukosa hidung kemerahan. Pada pemeriksaan mulut, tampak mukosa faring kemerahan. Pada pemeriksaan dada, terlihat retraksi interkostal kedua dinding dada. Kemudian terdengar suara wheezing pada saat pasien ekspirasi. Nah, hasil pemeriksaan penunjang lab menunjukkan bahwa terdapat peningkatan segmen neutrofil menandakan infeksi bakteri. Kemudian hasil antigen ya itu belum atau tidak terinfeksi COVID. Nah, hasil ronsennya menunjukkan corakan bronkofaskular meningkat, bronkitis kronis, dan besar pornya normal. Nah, ini untuk tata laksananya O2, nebulasa ikomifen. Nah, ini guideline-nya pemberian kombinasi agonis beta-2 kerja pendek dan ipratropium bromid atau antikolinergik pada inhalasi ketiga saat serangan asma, menurunkan risiko rawat inap dan memperbaiki PEF dan FMV1 dibandingkan dengan agonis beta-2 saja. Kemudian infus di 5, injeksi metilprednisolone. Pemberian steroid sistemik dapat mempercepat perbaikan serangan dan mencegah kekambuhan, dan direkomendasikan untuk diberikan pada semua jenis serangan. Pemberian secara intravena direkomendasikan bila pasien tidak dapat menelan obat, misalnya karena terlalu sesak, muntah, atau pasien memerlukan intubasi. Isi amoxicillin diberikan antibiotik pada asma tidak dianjurkan karena sebagian besar mencegahnya bukan infeksi bakteri melainkan infeksi virus. Pada keadaan tertentu antibiotik dapat diberikan, misalnya infeksi respiratori yang disudahi karena bakteri atau dugaan adanya sinusitis yang menyertai asma. Ini untuk monitoring dan edukasinya. Dan ini untuk risiko tingginya. Ya, sekian. Terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada salah dalam kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.